semuanya. Puji Tuhan semuanya sehat ya, kakak harap semuanya sehat, semuanya senang karena kita mau memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai untuk memuji nama Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya ikutin kakak berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati nafas kehidupan dan juga kebaikan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah agar setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menari untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, selangkahlah hati yang serius berbakti. Bukankah Yesus berkat perdamaian Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan
ikutin kakak berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan cerita-Mu, berkatlah Tuhan kakak sekolah minggu yang akan bercerita, juga kami, agar kami bisa duduk diam dan juga mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak yakin kalian semua sehat dan juga bisa terus bersuka cita. Hari ini kita buka kembali Alkitab kita yuk, di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Sekali lagi, kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kakak yakin betul adik-adik sudah sering mendengar kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Namun hari ini kita mau belajar lagi ya. Adik-adik, kalau kita tarik ke belakang sedikit, kita mau ingat bahwa Daud bukanlah seorang tentara, Daud juga bukanlah seorang yang tinggi besar. Daud hanyalah seorang anak muda yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba di padang yang jumlahnya juga hanya 2 dan 3 ekor. Beda jauh ya sama kakak-kakaknya yang saat itu sudah bergabung dalam tentara Israel. Namun satu hal kita mau catat, bahwa Daud berkenan di hati Tuhan. Itulah juga kenapa Daud akhirnya diurapi untuk menjadi raja menggantikan Saul nantinya. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Filistin. Namun tidak ada satupun dari tentara Israel yang berani menghadapi tentara Filistin, karena di pihak Filistin ada seorang tentara yang begitu dikatakan begitu luar biasa hebatnya, begitu besar, begitu perkasa, begitu gagah, yang namanya Goliat. Dikatakan bahwa ia juga seorang raksasa. Jadi secara ukuran tubuh, wah jauh deh gitu dibanding sama tentara Israel. Itulah kenapa tentara Israel menjadi sangat takut. Karena mereka berpikir, dari ukuran tubuh aja kami udah beda jauh. Kami ini bagaikan semut di matanya Goliat. Kami datang, kami maju, dia tinggal menginjak kami, maka kami semua binasa. Nah, tapi adik-adik, kita mau belajar seorang yang muda seperti Daud itu berani loh menghadapi Goliat. Meskipun ia diragukan oleh kakak-kakaknya saat itu, bahkan rajanya Saul saat itu, ia tetap berani menghadapi Goliat. Karena apa? Karena ia tahu dengan siapa ia berjalan. Nah, kita baca di ayat 43 dan 44. Inilah reaksi Goliat ketika pertama kali didatangi oleh Daud. Goliat berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu Goliat juga berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Kalau kita mau sedikit membayangkan situasi pada saat itu, mungkin tentara Filistin sibuk menertawai Daud. Mereka akan berpikir, tentara Israel yang segitu banyaknya, yang sudah biasa berperang saja, tidak ada yang berani loh melawan Goliat. Ini tiba-tiba muncul anak kecil yang masih sangat muda, mau sok-sokan melawan Goliat. Wah, gak mungkin lah. Dan kita juga bisa membayangkan dari pihak tentara Israel, terutama kakak-kakaknya Daud. Mungkin mereka juga sibuk membujuk Daud untuk pulang. Udahlah, pulang aja, kamu gak akan bisa. Jadi Daud diremehkan saat itu. Tapi Daud tidak mundur. Bahkan kalau kita baca di ayat 45, di sini Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, singkat cerita, kita semua tahu ya akhir dari ceritanya gimana. Akhirnya Daud pun berhasil mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang membuat Daud itu berani menghadapi Goliat? Tadi dia berkata gitu sama Goliat,
Engkau boleh datangi aku dengan segala senjatamu itu, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kalau adik-adik baca di ayat 47, Daud berkata, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi saat itu Daud tahu persis pertempuran itu milik siapa. Yaitu pertempuran itu milik Tuhan. Tuhan berkenan agar bangsa Israel menang saat itu. Jadi ia pun gak takut. Nah adik-adik, kakak gak tahu persis Goliat apa yang membuat kalian takut saat ini. Hal-hal apa yang membuat kalian takut dan khawatir, terutama dalam masa-masa seperti ini. Tapi kita mau belajar seperti Daud. Kita mau belajar berjalan sama Tuhan. Kita mau belajar percaya kalau Tuhan campur tangan atas kehidupan kita. Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Maka kita akan maju melawan Goliat dalam kehidupan kita itu dengan tidak takut, dengan berani, dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan turun tangan. Adik-adik, siang hari ini kita mau belajar untuk terus percayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Kalau misalnya mungkin papa mama juga mulai ada ketakutan, kekhawatiran, kita boleh ajak papa mama juga untuk berdoa. Kita mau belajar jadi seperti Daud juga bilang, papa mama kita gak usah takut karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi adik-adik, kalau kalian masih ada keraguan saat hari ini, dihilangin ya keraguannya, serahin sama Tuhan semuanya. Karena Tuhan begitu mengasihi kalian, Tuhan akan pelihara kehidupan kalian, dan janji Tuhan itu iya dan amin. Dan kalian gak usah ragu, masa sih itu kan cerita zaman dulu. Enggak loh, Tuhan kita itu Tuhan yang sama. Kalau Tuhan dulu menolong Musa, Tuhan menolong Daud, Tuhan menolong Gideon, Tuhan menolong murid-murid Yesus pada saat itu, Tuhan yang sama juga akan menolong kita di zaman sekarang ini. Jadi kita mau serahin semuanya sama Tuhan ya. Oke, adik-adik, sekian itu firman dari kakak siang hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih cintamu yang terus melimpah buat kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, yang kembali menguatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau dengan tanpa gentar, dan juga boleh terus mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini mungkin masih banyak hal-hal yang membuat kami takut, buat kami khawatir, dan itu membuat kami seakan-akan tidak percaya terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami memiliki hati yang mau terus diajar oleh firman-Mu, mempunyai hati yang juga mau terus dibentuk Tuhan oleh-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak, boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati-Mu, dan juga boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.